nanti coba cari di Google. Jadi WFP itu singkatan dari World Food Program, salah satu dari organisasi yang berada di bawah naung di Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Kantor kami ada di Wisma Kiai di Sudirman, teman-teman. Jadi acara ini terselenggara berkat kerjasama antara kami, World Food Program, bersama dengan Kementerian Kesehatan, terutama Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Nanti semoga beliau-beliau atau teman-teman dari Kemenkes bisa bersedia untuk hadir. Jadi tujuannya pelatihan ini adalah sebetulnya membantu teman-teman sekalian dan kita bersama untuk ya mencapai generasi sehat karena memang itu salah satu persoalan yang sedang kita hadapi di hari ini. Tadi saya sudah coba lihat pesertanya itu sudah hampir 50 ya. Jadi yang join sudah dari bahkan dari Kalimantan Timur, Samarinda itu juga ada. Jadi saya terima kasih sekali. Dan mungkin teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya karena kondisi cuaca tidak mendukung ya nanti mudah-mudahan bisa segera bergabung. Tapi intinya adalah ini program kerjasama yang memang kita tujukan untuk teman-teman, terutama yang berusia sekolah lanjut, SMP, SMA, dan juga kuliah, serta mungkin yang masih usia awal-awal bekerja gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan dilibatkan, kita akan belajar bersama dalam beberapa seri workshop online. Kalau tidak salah nanti kalau sesuai dengan rencana sekitar ada 7 terkait dengan berbagai tema, baik makanan sehat, kemudian diet dan sebagainya, kemudian pelatihan fisik gitu ya, yang akan sama-sama kita bawakan, baik dari Kemenkes, mungkin nanti juga dari FP, plus nanti akan mungkin melibatkan beberapa kayak misalnya influencer dan trainer dan sebagainya. Eh, Kampanye kita tagnya itu si paling megang, jadi itu menyala bersama dengan nutrisi seimbang dan gerak bersama gitu ya. Jadi ini salah satu kampanye yang kita coba gaungkan. Semoga teman-teman bisa menerima dengan baik. Serta kemudian jangan lupa istilah itu kita punya beberapa sosial media yang nanti mungkin bisa di-share juga kepada teman-teman yang lain. Kita ada punya TikTok, Instagram, kemudian ada website juga. Nanti silakan dikunjungi. Sama ada beberapa materi yang akan selalu diposting setiap bulan selama beberapa waktu. Silahkan untuk teman-teman belajar, kita sama-sama belajar. Dan semoga ini berakibat berdampak baik bagi kita semua. Ada pesan kecil sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau nanti ada soal diet seimbang, kemudian pelatihan fisik dan sebagainya, ada jangan lupa juga sebetulnya yang penting itu adalah jangan lupa istirahat yang cukup, jangan sampai lelah gitu kan ya, jangan sampai stres karena kalau kita melihat kan salah satu apa namanya isu yang sering mungkin teman-teman sudah dengar itu kesehatan mental. Jadi itu juga salah satu yang mungkin perlu nanti kita apa bisa kita nanti belajar bersama-sama. Eh, Senang sekali teman-teman bisa bergabung di sini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Supaya tidak berpanjang-panjang kata, kami dari WFP gitu ya, saya Bahtiar Kurniawan, ada juga nanti teman kami Mbak Agatha di situ yang akan berusaha nanti selalu juga join di setiap sesi. Jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama menerima manfaat dari online yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan tidak bosan. Mohon maaf kalau memang acaranya mungkin agak malam, tapi semoga nanti bisa kita apa namanya ikuti bersama-sama. Terima kasih Mbak Rosi. Demikian dari kami WP. Semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih. Selamat. Terima kasih banyak Pak Bahtiar. Baik, teman-teman sekalian, berhubung untuk dokumentasi agar kegiatan ini nantinya bisa kita refleksikan kembali atau mungkin masih ada yang tertarik untuk menontonnya kembali ataupun dari WFP, Kemenkes ataupun Tolodo ingin mempublikasikan atau membagikan sesi ini di sosial media, kami meminta kesediaan teman-teman atau persetujuan teman-teman apabila sesi ini boleh untuk direkam atau teman-teman boleh untuk difoto seperti itu. Namun apabila teman-teman tidak berkenan, teman-teman bisa menyampaikan melalui
kolom chat atau secara pribadi kepada Mas Maman ataupun Mas Faza ataupun saya, atau cukup dengan teman-teman bisa melakukan konfirmasi melalui WA seperti itu. Jadi mari saya lanjut ke sambutan yang selanjutnya. Sudah hadir di sini bersama kita semua Dr. Elvieda Sariwati MEPID. Beliau merupakan Direktur Promosi Kesehatan dan Komunitas dari Kemenkes. Mungkin bagi Ibu Elvieda, saya persilahkan untuk memberikan sambutan dan perkenalan kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Mbak Rosi? Sangat jelas, Ibu. Soalnya masih di jalan ini. Jelas sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Salam. Ya, yang kami hormati Pak Baktiar Kurniawan dari WFP, kemudian juga tentunya dengan teman-teman semua yang kami banggakan yang menghadiri peserta dari workshop online ini untuk si paling megang ini. Ya, alhamdulillah nih ya pada malam hari ini, walaupun di malam, walaupun secara daring kita bisa kumpul di sini ya dalam keadaan sehat mudah-mudahan. Untuk mengikuti workshop ini yang nanti akan berseri ya Mbak Sari ya, nanti akan mungkin malam ini beberapa daerah ikut dalam workshop ini. Tadi sudah sampai, saya perkenalkan dulu ya, saya Elvi dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas di Kementerian Kesehatan. Jadi di kami itu tugasnya salah satunya adalah bagaimana melakukan edukasi untuk perubahan perilaku ya, untuk supaya hidup sehat, kemudian termasuk juga dengan olahraga, kemudian termasuk juga dengan bagaimana kesehatan di tempat kerja. Nah, jadi pada malam hari ini kita kerjasama dengan WFP. Ini terima kasih juga dengan teman-teman WFP itu kan yang sudah bekerja sama untuk melaksanakan acara ini. Hal ini didasarkan pada kalau kita lihat saat ini makin ke sini itu ya, mungkin teman-teman semua juga sering dengar bahwa penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian yang disebabkan oleh darah tinggi, gula atau diabetes, kemudian kanker, itu kan paling tinggi ya di kita gitu. Dan itu penyakit-penyakit itu masuk dalam penyakit yang tidak menular. Dan penyakit ini kejadiannya nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak tiba-tiba jadi sakit gitu langsung berat gitu. Tetapi ini semua penyakit berjalan kronis. Nah, dan faktornya salah satu atau faktor utamanya adalah salah satunya adalah gaya hidup. Nah, dari data survei kita, ternyata di Indonesia itu, untuk aktivitas fisik, kita tuh aktivitas fisik ada yang cukup, ada yang kurang. Gitu ya. Cukup itu adalah 30 menit per hari. Ya, selama 5 hari. Nah, itu aktivitas fisik kita di tahun 2023 kemarin, itu dibanding dengan 5 tahun sebelumnya itu menurun. Gitu ya, yang cukup itu. Ya mungkin kemarin karena saat COVID kita banyak online ya, jadi juga kurang bergerak. Kemudian juga pola makan kita. Nah, sekarang kita lihat ya, pola makan kita itu makan gulanya tinggi gitu ya. Kemudian juga serat dan buahnya juga kurang. Nah, sehingga hal ini padahal ini semua juga menjadi salah satu faktor untuk yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit tadi, jantung, hipertensi, gula, diabetes, sampai nanti stroke, sampai itu kanker juga. Nah, sehingga tadi disampaikan juga oleh Pak Baktiar bahwa kita perlu melakukan kampanye ini. Tujuannya apa? Supaya nantinya generasi-generasi kita ini menjadi generasi sehat. Kan kita pengennya nanti tahun 2045 kita menjadi generasi emas. Nah, gimana kita mau jadi generasi emas kalau kita nggak sehat? Kan? Nah, sehingga itulah kita perlukan. Terus kita juga nggak bisa nih melakukan ini sendiri. Jadi perlu juga bantuan dari teman-teman semua supaya dapat melakukan kampanye ini. Dan saat ini kan kita sudah digital, Indonesia itu udah digitalnya udah bagus banget ya. Maksudnya kita itu termasuk negara yang pengguna digitalnya paling besar lah gitu ya. Nah, ini merupakan satu kesempatan. Di satu sisi ini merupakan suatu kesempatan, tapi di satu sisi juga bisa menyebabkan orang malas bergerak. Gitu. Nah, kita manfaatkan yang baiknya nih digital ini. Bagaimana kita bisa juga melakukan kampanye ini secara digital. Jadi tujuannya itu sebenarnya teman-teman semua. Jadi kita harapkan nih teman-teman yang ikut workshop online ini dapat mengikutinya dengan semangat gitu ya. Karena ini gunanya selain untuk diri kita sendiri juga adalah untuk keluarga, untuk teman-teman kita semua supaya kita semua bisa hidup sehat.
Semua kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi disampaikan. Walaupun ada faktor yang lain, mungkin sih paling megang ini kita pakai dua ya, nutrisinya sama geraknya gitu ya, aktivitas fisiknya. Tetapi yang lain tadi disampaikan oleh Pak Baktiar, ada kesehatan mental, kemudian juga ada berhenti merokok, gitu, dari asap rokok, dan juga istirahat yang cukup tadi. Jadi mungkin itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih kepada WFP juga yang sudah bekerja sama. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat kita, dan dengan harapan kita melangkah sedikit demi sedikit untuk mencapai langkah yang lebih besar untuk menjadikan masyarakat Indonesia atau generasi Indonesia ini menjadi generasi yang sehat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Ya. Assalamualaikum, makasih Bu. Terima kasih banyak Bu Elvi atas sambutannya. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Pak Makasih Bahtiar dan Ibu. Bu Elvi, mungkin karena ini teman-teman masih 18 menit pertama, mungkin kita bisa foto bareng dulu nih di awal sesi karena masih seger. Nanti kalau semakin malam semakin ngantuk ya. Jadi mungkin kita bisa foto, nanti akan dibantu oleh Mas Faza. Kita bisa nyalakan kameranya untuk di screenshot seperti itu. Nanti Mas Faza bisa memberikan, mungkin Mas Maman bisa memberikan aba-aba biar Mas Faza siap-siap untuk screenshot ya. Ya, oke. Tolong nyalakan kameranya ya, yang lain ya. Oke, biar kelihatan ini pada gunakan HP nih, jadi backgroundnya masih kebalik-balik. Oke, saya tunggu 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semoga semuanya sudah ya di halaman 1 sudah pada nyalakan kamera. Saya hitung 1. Oke, semuanya. Baik, sudah Mas? Ya, Aman ya. Mas Faza. Oke ya. Sudah, silakan. Teman-teman, terima kasih sudah foto bersama. Langsung nih, kita tidak berlama-lama lagi, bisa dimulai sesi workshopnya atau sesi pelatihan perkenalannya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, tadi Pak Bahtiar dan Bu Elvi juga sudah sempat menyampaikan di awal bahwa workshop ini akan berseri dan mungkin prosesnya tidak hanya berhenti di malam ini, karena proses pembelajarannya akan berkelanjutan. Nah, mungkin kita bisa sama-sama untuk satu komitmen teman-teman semua untuk mengikuti rangkaian acara ini. Nah, kita mungkin bisa tahu dulu motivasi dari teman-teman sekalian, lalu mungkin keinginan teman-teman, ekspektasi teman-teman atas dilaksanakannya pelatihan ini. Teman-teman pengen apa ya, berharap apa ya setelah mungkin teman-teman melakukan apa, mengikuti sesi ini, harapannya seperti apa, nanti bisa teman-teman bagikan di slide yang akan disiapkan oleh teman-teman Tulodo. Seperti itu dari Mas Maman sudah menyiapkan slide-nya. Nanti bisa kita isi bersama. Kenapa sih tertarik mengikuti pelatihan malam-malam lagi? Gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung mengisi ya di slido.com. Jadi Caranya adalah kita bisa langsung di-scan melalui HP. Kalau teman-teman menggunakan laptop bisa di-scan melalui HP ataupun bisa mengakses di HP melalui slido.com, tulisannya slido.com, dan memasukkan kode yang tertera. Boleh dikirim, Kak Faza. Boleh minta tolong dikirim linknya ke kolom chat. oke, sudah dikirim ya di chat. Silahkan dibuka linknya yang dikirim oleh Mas Faza di kolom chat dan silahkan masukkan kode yang ada di screen ya 3939058. Silahkan diisi slido.com, nanti masukkan kodenya 3939058. Di sini sudah ada 4 orang yang sudah mengisi.
Oh, baru satu orang yang submit, tapi tadi ada beberapa orang yang mengisi. Kita tunggu alasannya kenapa nih kalian berhadir di sini. Kenapa tertarik mengikuti sesi ini? Silahkan diisi. Ketahuan gak sih Mas Maman kalau ngisi namanya? Nggak ketahuan, aman, aman. Jadi Aman bebas ya, ya. kalian boleh isi apa saja, alasan pribadi atau alasan karena siapa, silahkan diisi. Namanya anonim, kita hanya lihat nanti hasil semuanya. Gitu. Silahkan kita tunggu dulu ya. Ini sudah ada 6 orang yang submit, masih ada 9 orang yang masih menulis, 10 orang. Oke, kita tunggu sebentar ya Kak Rosi ya berarti ya. Oke, sudah 8 orang. Oke, silahkan diisi ya alasannya. Oh, ini sambil ngetik nih, masih ada 9 orang yang ngetik. Kita tunggu dulu yang sedang mengetik. Oke, 12 orang yang sudah submit. Masih ada 9 orang yang mengetik ya. Kita masih menunggu agar nanti semua hasilnya bisa kelihatan dan apa alasan yang paling banyak nanti dari teman-teman semua. Kita tunggu. Masih ada 8 orang, 9 orang yang ngetik. Kayaknya nih baru pada masuk nih. Oke, ini langsung nambah terus. Sudah 14 orang yang submit. Masih ada 11 ya yang mengetik. Oke. Ini juga masih beberapa masih baru ada yang masuk juga ya di Zoom karena tadi saya lihat juga beberapa ada yang telat. Oke, 20 orang sudah submit, masih ada yang kita tunggu lagi ngetik 5 orang. Oke, bagi yang baru bergabung juga boleh banget ya. Bisa ditulis alasan kalian kenapa tertarik datang ke sini, tertarik join Zoom ini, tertarik mengikuti pelatihan pada hari ini. Silahkan tulis alasannya di slido.com, lalu masukkan kodenya 3939058. Di sini sudah ada 22 orang yang mengisi dan ya 5 orang sedang mengetik. Kita sambil menunggu dulu. Oke, ini masih ada yang kita tunggu juga lagi mengetik. Oke, kita sambil menunggu. Jauh ini bagaimana nih Mas motivasi dan alasan teman-teman? Oke, kita langsung buka aja ya. Kita Langsung buka. buka. Oh, ini dia. Oke. Oh, ini kepotong-potong nih. Ada yang tentang wawasan, ada yang ingin menambah pengetahuan ya, ingin belajar kesehatan juga mungkin sepertinya nih. Ada banyak yang menuliskan kesehatan. Kemudian juga mengikuti pelatihan, ada juga yang menulis sertifikat juga ya di situ. Oke, relasi, oke, gizi, mungkin juga belajar tentang gizi ya di sini kalau saya lihat. Kemudian juga ada menambah pengalaman ya. Ini dari 31 orang yang baru mengirimkan, masih ada beberapa yang mengetik. Oke. Oke, sebentar lagi kita tutup ya Kak Rosi ya. Oke. Oke, ini seperti tidak berubah lagi nih tulisannya. Oke, ingin. Di sini sebenarnya ada dua kata kerja juga nih, inginnya. Jadi ada kehendak, keinginan dari para peserta nih untuk menambah, entah dia ingin menambah pengetahuan, menambah relasi. Tadi itu kata yang sering digunakan barangkali nanti di sini. Oke, sudah 34 orang, kita langsung tutup aja ya, Kak Rosi ya. Oke, Boleh, Mas Maman. Terima kasih teman-teman silahkan atas Kak Rosi respon dilanjut ya. jujurnya. Semoga ini mewakili dari peserta yang lain yang mungkin belum berkesempatan mengisi, tapi setidaknya kita jadi tahu kira-kira
kenapa pengen ikut pelatihan ini. Ada kelompok besar yang tadi sudah Mas Maman sebutkan, ada kata sehat di sini. Ingin tahu lebih dalam tentang pola hidup sehat, ada wawasan yang pengen diketahui juga tentang gizi seimbang, tentang gerak, dan mungkin info-info tentang kesehatan secara umum, dan itu sangat kami apresiasi. Di sini muncul juga sertifikat ya, ada mungkin ada beberapa yang mengisi sertifikat, dan tentu itu tidak salah juga, karena mungkin itu adalah hal yang beriringan. Sehingga ada ilmu, ada wawasan di situ, dan di sisi lain teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan mengikuti pelatihan ini Kiranya bisa pelan-pelan kayak mendapatkan kan. reward berupa sertifikat ataupun jejaring yang tadi teman-teman tulis di sini relasi. Dan semoga ekspektasi teman-teman di awal ini akan terpenuhi dari sesi ke sesi, dan semoga ada penambahan pengetahuan ya harapannya. Mungkin bisa slide selanjutnya, Mas. Tujuan besarnya mungkin kalau kita bisa kategorikan, sebenarnya ada banyak tadi ya. Tapi biasanya kita bisa melihat nih, teman-teman, apakah hanya untuk mendapatkan sertifikat dan hadiah, atau untuk mengembangkan potensi diri, atau justru gabungan dari semuanya. Kami dari WFP, Kemenkes, sangat mengapresiasi sebenarnya sudah niat yang sangat luar biasa sekali teman-teman mau mengikuti pelatihan ini. Sehingga tidak bisa hanya kita, oke aku pengen sertifikatnya saja, tapi tidak mau mengikuti rangkaian sesinya. Sehingga harapannya tetap bisa bareng-bareng ya, komitmen dan konsistensinya sampai akhir nanti. Bisa dilanjutkan, Mas? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan, relasi, tentunya kalau dari kami, kita bisa racik ini dengan 3B. Yang pertama adalah be present, be curious, dan yang ketiga adalah be you. Yang dimaksud be present seperti apa? Teman-teman saat ini hadir, duduk malam ini, mengikuti sesi ini, sudah hadir dan teman-teman sudah present. Artinya teman-teman mau untuk mendengarkan dan berbagi wawasan dengan teman-teman lainnya yang di sini. Yang kedua adalah be curious. Kami tidak menutup peluang untuk bertanya, untuk mencari tahu, untuk berbagi pengalaman. Sehingga kalau ada sesuatu yang dirasa kok seperti ini ya, atau teman-teman menemukan hal unik tentang kesehatan, tentang gizi, dan lain sebagainya, tanyakan saja. Kalau ada sesi, nanti sudah ada sesi tanya jawab di kesempatan yang kedepannya, bisa langsung ditanyakan. Jadi tidak menutup peluang untuk terus belajar dan terus mencari tahu. Dan yang ketiga adalah be you. Yang dimaksud be you, teman-teman yang mengerti gaya hidupnya sehari-hari seperti apa. Nanti mungkin ada tantangan-tantangan yang diberikan dari rangkaian program ini, yang bisa mengukur adalah teman-teman sendiri. Tadi Bahtiar juga sempat mention di awal, boleh kita mengetahui soal gizi, gerak, dan lain sebagainya. Tapi istirahat juga harus tetap diutamakan. Sehingga semoga kombinasi dari 3B ini bisa mendukung kelancaran program yang akan kita lakukan. Untuk yang ketiga, karena program ini sudah disediakan platformnya, tadi Mas Faza juga sudah spill, ada video-video yang ditampilkan dari website atau media sosial si paling megang, boleh sekali diakses. Karena pada akhirnya konten tersebut diproduksi juga untuk teman-teman sekalian, untuk kita nikmati bersama, untuk kita pahami bersama. Ada beberapa kata lain, ada linknya tercantum di Instagram si paling megang, itu ada beberapa kanal di sana, website yang berisi artikel ataupun informasi tentang si paling megang secara umum yang bisa diakses. Dan kalau ada pertanyaan, kolom komentar selalu terbuka di tiap video, DM juga terbuka. Misalnya teman-teman merasa, saya sudah coba nih resepnya, tadi kan ada jus mangga, ada boba, ada jelly. Teman-teman merasa
ini kandungannya seperti apa ya, lalu manfaatnya seperti apa, boleh sekali ada kolom sharing informasi di sana. Dan selanjutnya, tentu rangkaian acara ini tidak hanya berhenti di teman-teman mengakses media sosial atau website, karena akan ada beberapa rangkaian lain yang mungkin ada di next slide-nya, Mas. Tidak hanya pasif dari kami kepada teman-teman, namun teman-teman juga diharapkan aktif untuk membagikan pengalamannya melalui tantangan-tantangan yang sudah diberikan nantinya dan ada project capstone yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Maman. Harapannya sih karena ini masih sesi pengenalan, mungkin teman-teman masih meraba-raba ini seperti apa ya. Namun ke depannya harapannya ketika sebelum dimulai sesi webinar, nanti bisa dipelajari dulu modulnya. Next slide ya, Mas. Sehingga sambil menunggu nih dimulai acaranya, bisa sambil baca modul pelatihan, lalu mencari tempat yang kondusif. Dan kami menghimbau teman-teman ketika mengikuti sesi ini tidak dalam keadaan sedang berada di kondisi yang berbahaya ya, maksudnya berbahaya dalam artian mungkin sambil naik motor HP-nya satu, aku harus ikut pelatihan nih, tapi jangan seperti itu. Kalau misalnya telat hadir ataupun mungkin saat itu berhalangan hadir, bisa menginformasikan. Jadi tidak membuat teman-teman berada dalam resiko seperti itu. Jadi kami sangat terbuka dan sangat dipersilahkan untuk bertanya dan harapannya bisa mengikuti sesi pretest setelah masuk juga nanti setelah selesai bisa mengisi post-testnya. Lalu setelah rangkaian ini apa sih yang didapatkan? Nah ini ada memes yang menarik. Attend but not actively participate. Ekspresinya biasa aja nih, mengumpulkan banyak poin karena nantinya akan dapat poin-poin selama mengikuti sesi-sesi dari hari ini sampai yang ke depannya. Nah, namun bonusnya adalah ketika teman-teman mungkin tidak hanya aktif mengikuti sesi, tapi menjadi pembelajar yang aktif, selalu bertanya, proaktif, sharing, sangat aktif di medsos. Medsos bisa jadi teman-teman dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan. Seperti itu. Namun untuk kita bisa tahu teman-teman hadir atau tidak, tentunya tidak hanya bisa kita lihat dari layar ya, tapi kami juga akan merecord melalui presensi. Dan teman-teman bisa mengisi presensinya mulai dari sekarang, jadi sambil acaranya sebelum dimulai, kami bisa tahu teman-teman yang masih bertahan. Tadi mungkin ada beberapa peserta, ada 50 lebih, namun mungkin koneksinya terputus atau ada hal lain. Jadi kami akan memberikan presensinya sekarang, boleh diisi. Apabila mengalami kesulitan mengakses link, Mas Maman sudah mengirimkannya juga di kolom chat, langsung bisa diklik. Kalau ada kesulitan mengisi, boleh langsung berkabar ya. Kita kasih waktu ya, 3 menit untuk teman-teman mengisi. Di sana ada hanya mengisi nama dan juga bukti kehadiran. Bukti kehadiran itu bisa berupa screenshot atau kalian foto selfie atau kalian foto ketika sedang mengikuti pelatihan ini sekarang gitu. Jadi silahkan dengan mudah, silahkan langsung di-upload seperti pada saat kalian mendaftar kemarin juga. Betul, untuk daftar hadirnya tadi saya ulang lagi, yang belum jelas, ada 3 hal atau 3 cara untuk mengisi fotonya. Teman-teman bisa screenshot layar yang sekarang ada di depan teman-teman. Yang kedua, bisa foto selfie saat mengikuti sesi pelatihan di malam ini. Ataupun yang ketiga, kalau dirasa terlalu rumit, teman-teman bisa fotoin saja kondisi teman-teman saat mengikuti pelatihan saat ini. Akan kami beri waktu sampai 7.38 ya, Mas. Ya.
Silahkan mengisi daftar hadirnya ya. Tadi linknya sudah kami kirimkan di kolom chat, jadi tinggal kalian klik dan di sana juga silahkan mengisi nama lengkap dan juga buktinya ya. Bisa tadi foto, bisa berupa screenshot ya, senyamannya kalian saat ini. Yang penting ada bukti keikutsertaan pada malam hari ini yang bisa kalian kirimkan di sana. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Barangkali masih ada yang sedang foto nih, sedang nyari posisi yang bagus nih buat diupload ya kan. Jadi kita tunggu dulu karena daftar hadir ini hanya akan dibuka pada saat sesi malam hari ini saja ya. Jadi kalau ketika nanti sudah selesai, apalagi sudah berpindah hari sama besok, daftar hadirnya sudah kita tutup. Yang mohon maaf ya, artinya teman-teman tidak bisa mengikuti kehadiran atau dianggap tidak berhadir dalam sesi pertama kali ini. Jadi jangan lupa nih harus disiapkan dan juga harus mengisi daftar hadirnya dalam setiap kali sesinya ya. Jadi mungkin nanti akan ada sesi-sesi berikutnya juga sama gitu. Jadi daftar hadirnya akan kita mintakan selalu gitu. Oke, ini sudah 19.38 ya Kak ya. Tadi masih ada di chat, jadi kalau ada yang belum, selama sesi ini masih berlangsung, kalian masih boleh mengisinya gitu. Oke, saya kembalikan ke Kak Rosi. Baik, terima kasih banyak. Baik, Mas Maman, karena sudah mulai mengisi, teman-teman, saya langsung saja persilakan Mas Maman untuk lebih memperkenalkan program ini, memperkenalkan kampanye si paling megang. Jadi teman-teman nanti akan lebih tahu ini manfaatnya apa, tujuannya apa, dilatar belakangi oleh apa. Untuk waktunya saya persilahkan kepada Mas Maman. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Rosi atas pengantarnya. Nah, jadi ini pada malam hari ini saya ingin menjelaskan kembali tentang program Si Paling Megang. Barangkali pada saat rekrutmen atau pada saat pendaftaran, kalian sudah baca-baca sedikit ya yang kami jelaskan atau dijelaskan oleh teman-teman atau tim dari Tulodo yang lain. Di sini kalau ada pertanyaan yang masih kurang jelas ya terkait dengan program Si Paling Megang ini, silahkan nih. Mumpung kita ada sesinya khusus pada malam hari ini, jadi kalian bisa bertanya dengan kami secara langsung. Kalaupun juga nanti ada yang berhalangan untuk menyalakan mic untuk langsung bertanya, juga kami fasilitasi dengan menuliskan ya pertanyaan itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya selama proses presentasi dan juga pada sesi malam hari ini, silahkan saja nanti tuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan diisikan di kolom chat. Nah ini tadi Kak Rosi kembali mengingatkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau kurang jelas apa yang saya sampaikan berikutnya juga boleh banget ditanyakan gitu. Agar nanti di akhir sesi kita akan jawab bersama. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu Direktur dari Ibu Elvida, Dr. Elvida, kemudian juga oleh Pak Bahtiar, bahwa kita bersama-sama nih ada beberapa institusi di sini ya, mulai dari institusi pemerintah sampai juga internasional, ingin mempromosikan gitu gaya hidup sehat, khususnya tadi ya pola makan dan juga aktivitas fisik gitu. Yang mana tadi sudah banyak disampaikan bahwa banyak sekali penyakit yang mengancam atau beresiko tinggi gitu pada anak-anak remaja dan juga kaum muda seperti kita semua gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat kita promosikan agar bisa merubah perilaku kita ya agar bisa makan yang sehat lagi, lebih sehat gitu. Terus juga beraktivitas fisik, berolahraga secara lebih rutin gitu. Pasti di sini masih banyak ya yang mungkin makannya sering tuh makan-makan yang manis gitu kan, minum beli-beli jajan kopi ataupun apa ya latte, kemudian yang di kafe-kafe atau di pinggir jalan gitu dengan berbagai macam brand, berbagai macam merek yang sekarang sudah merajalela di sekitar kalian ini menambah risiko kita sebenarnya
mendapatkan penyakit tidak menular ya, seperti risiko penyakit diabetes, risiko penyakit stroke dan lain sebagainya gitu. Jadi ini adalah momen untuk kita sama-sama menjaga diri kita, mencegah untuk tidak terserang ya penyakit tidak menular itu sejak dini gitu. Nah, oleh karena itu eh, Kemenkes bersama tadi World Food Program mengadakan suatu kampanye ya atau suatu promosi dan sosialisasi untuk merubah ya pola makan dan gaya hidup menjadi lebih sehat gitu. Nah, program ini tadi ya seperti yang dijelaskan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dari kalian semua nih untuk fokus bisa secara mandiri gitu mempromosikan dan juga menjaga di hidup kalian ya, menjaga pola makan, menjaga aktivitas rutin kalian sehari-hari gitu, dimulai dari diri sendiri gitu, mulai dari diri sendiri di rumah. Nah, agar nanti bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitar, kepada keluarga, sama kepada teman-teman ya di lingkungan sekitar seperti di sekolah ataupun di kampus ataupun di tempat kerja bagi yang sudah bekerja gitu. Ya, jadi kegiatan hari ini ya merupakan kegiatan yang sangat baik karena pesertanya cukup beragam, mulai dari siswa-siswi SMP, MTS, ya, kemudian juga dari SMA, SMK, MAN, gitu kan. Jadi ini cukup beragam, bahkan yang sudah mahasiswa, yang sudah lulus, ya, fresh graduate, lulusan baru, kemudian juga yang sudah bekerja juga hadir gitu di sini. Saya sangat senang sekali berkumpul dengan semua ya kalian teman-teman sekalian, mulai dari Jakarta, dari Depok, Bekasi sampai Samarinda gitu. Jadi cukup menarik sekali lah ini. Yang mungkin nanti juga ada sesi-sesi yang juga ada berkelompok. Ini juga selain menambah pengetahuan, juga menambah teman dan juga tentu saja menambah pengalaman untuk kalian belajar gitu. Bagaimana menjaga pola makan dan juga menjaga aktivitas fisik kalian serta menjaga juga mempromosikannya ya agar bisa melakukan pencegahan penyakit diabetes, penyakit stroke dan sebagainya yang tidak menular agar tidak menyertai kalian gitu ke depannya. Nah, sesi ini akan dilaksanakan kurang lebih 6 bulan dari sekarang, dari Januari atau hari ini ya, tepatnya kita sudah mulai start sampai nanti di bulan Juni tahun 2025. Nanti kalian tentu sudah juga pernah dibagikan ya jadwal-jadwal secara lebih spesifik gitu pertemuan-pertemuannya. Nah, ini adalah setidaknya ada 7 kali sesi yang akan kita ikuti, yang wajib ya kita ikuti bersama. Hari ini adalah sesi pertama pembukaan dan launching. Nanti di bulan Februari nanti ada sesi kedua yaitu dengan materi gizi seimbang dan isi piringku. Kalian nanti akan belajar ya gizi seimbang itu apa saja dan bagaimana memenuhi konsumsi makanan kalian sesuai dengan panduan isi piringku. Kemudian juga di sesi berikutnya kalian akan lebih belajar lagi bagaimana nih mengurangi gula, mengurangi garam, dan lemak karena sangat banyak sekali sekarang makanan atau minuman yang gulanya itu tidak kelihatan gitu, alias gulanya tersembunyi gitu. Nah, itu yang juga kalian harus awasi. Nah, itu nanti akan dipelajari banyak juga di pertemuan tersebut, termasuk juga bagaimana mengenal lemak ya, lemak yang baik, lemak yang jahat yang sebenarnya itu sangat berisiko ya bagi kesehatan kalian gitu. Jadi nantikan di sesi-sesi berikutnya juga tentang aktivitas fisik nih, aktivitas fisik tidak hanya olahraga, tidak hanya nge-gym gitu kan, tapi juga bisa dilakukan dengan lebih mudah lagi ya di rumah gitu, tanpa alat gitu. Nanti akan dikasih tahu nih pada sesi-sesi materi berikutnya gitu di pertemuan berikutnya. Nah, setelah semua itu kalian juga nanti akan mendapatkan secara lebih spesifik lagi bagaimana belajar ya mempromosikan kesehatan melalui media digital. Karena tadi seperti yang sudah dikenalkan, si paling megang punya berbagai instrumen atau berbagai alat ya, mulai dari Instagram, TikTok, website, dan juga ada aplikasi mobilenya ya, itu yang nanti akan kalian gunakan untuk mempromosikan hidup sehat gitu kepada keluarga, kepada teman-teman sekitar kalian. Nah, sehingga pada sesi sebelum terakhir nanti juga ada tantangan dan motivasi yang mungkin juga menjadi atau mengganggu kalian, nah itu bisa diceritakan, kita akan banyak nanti merefleksikan ya kepada kehidupan kita masing-masing bagaimana tantangan dan motivasi untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sehat tadi. Nah, ini juga nanti kita akan berusaha ya mengundang guru atau pihak sekolah dari teman-teman bagi yang masih sekolah atau SMP SMA ataupun juga pihak orang tuanya ya gitu.
Nah, selain itu juga terakhir ada sesi presentasi proyek akhir atau tadi disebut capstone ya, sebelum penutupan. Jadi selama ini nanti ada beberapa bulan sebelumnya kalian diminta untuk berkelompok mengerjakan suatu tugas proyek akhir yang nanti juga akan dijelaskan lebih rinci lagi tugasnya seperti apa. Yang pasti adalah melakukan desain kampanye digital di media sosial kalian yang nanti akan dipromosikan gitu. Nah, itu nanti akan dipresentasikan di akhir sesi atau di akhir pertemuan kita, di pertemuan terakhir, yang mana nanti di sana akan dinilai juga oleh tim juri dan ada hadiah masing-masing tuh, yang mana yang terbaik nanti presentasinya gitu. Nah, itu nanti akan kita umumkan juga pemenang dari program ini pada sesi penutupan. Mungkin itu nanti untuk jadwalnya lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di panduan yang kemarin sudah kita bagikan nanti atau di media sosial si paling megang juga ada linknya. Nah, selain itu juga nanti kalian akan belajar dengan materi pembelajaran yang sangat interaktif ya, mulai dari website, mulai dari video-video ya, baik itu yang ada di media sosial ataupun video yang ada di kanal lain seperti tadi ya, Ayo Sehat dari Kemenkes dan lain sebagainya itu menjadi dukungan atau bahan-bahan tambahan, materi tambahan yang kalian bisa baca, kalian bisa pelajari lebih lanjut gitu. Nah, selain itu juga kita juga melakukan suatu pendekatan melalui diskusi dan tanya jawab. Jadi kalian sangat boleh sekali nih bertanya ya. Saya lihat di kolom chat juga ada banyak beberapa yang menanyakan sesuatu gitu. Itu sangat boleh kita tanyakan langsung gitu. Selain itu juga kalian bisa menggunakan ya fitur-fitur yang nanti kami sediakan seperti tadi yang ada di Slido misalkan atau dengan di grup WA nanti yang akan tentu saja kalian sudah bergabung di dalamnya semua gitu. Nah, di grup WA sendiri selain kalian bertanya nantinya karena setiap sesi akan ada narasumber, kalian kalau ada yang tidak sempat bertanya nih pada sesi narasumber ini gitu karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, kalian masih bisa bertanya di grup WA tersebut gitu. Kalau masih bingung dan juga ingin menanyakan tentang materi yang disampaikan oleh narasumber tadi gitu. Misalnya pertemuan berikutnya nih bulan depan di Februari kalian belajar tentang isi piringku. Nah, terus pada saat sesi kalian bingung isi piringku tadi hitungannya seperti apa ya? Harusnya konsumsi buah per hari itu dalam satu piring itu berapa takarannya gitu, porsinya berapa. Nah, tidak sempat nih kalian bertanya gitu dan mungkin masih bingung juga walaupun sudah ada panduannya, kalian boleh banget bertanyanya di grup WA gitu kepada nanti ada teman-teman saya atau teman-teman yang lain yang nanti juga akan menyampaikan pertanyaannya kepada narasumbernya gitu. Kemudian selain itu juga setiap harinya kita akan membagikan konten-konten harian. Mungkin selama ini beberapa kali saya juga sudah share ya konten-konten atau informasi dari media sosial si paling megang, baik itu yang di Instagram ataupun di TikTok kepada kalian melalui grup. Nanti kita akan kirim lebih rutin lagi secara berkala juga. Dan selain itu juga sebagai pengingat ya singkat harian ya, apakah kalian sudah makan siang, apakah kalian sudah makan buah hari ini, apakah kalian sudah olahraga dan sebagainya, serta pesan-pesan motivasi yang akan kami share juga di grup WA tersebut. Jadi jangan jangan apa ya, jangan ragu atau jangan ini ya bosan-bosan melihat atau memantau informasi yang ada di grup WA tersebut gitu. Selain kalian bisa bertanya, kalian juga akan dapat banyak sekali informasi di grup tersebut. Nah, selain itu di mingguan nanti ada teman-teman juga dari Tulodo khususnya yang akan memantau kalian nih seperti apa setiap minggunya. Jadi setiap minggunya misalnya kalian sudah melakukan pencatatan aktivitas misalnya atau kalian sudah mengerjakan beberapa tugas gitu. Tugasnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Itu bisa kalian lihat nanti di grup WA. Nanti teman-teman dari Tulodo atau akan memfasilitasi sejauh mana nih kalian mengerjakan tugas-tugas tersebut, apakah ada masalah, kendala waktu, atau kurang paham, atau kesulitan, itu nanti bisa disampaikan pada sesi mingguan tersebut. Nah, selain itu, khusus di bulan kelima dan keenam, karena tadi ada proyek akhir, ya, proyek capstone, nah, di situ kalian bisa banget nanti untuk belajar lebih detail lagi gitu dengan teman-teman Tulodo yang ada di grup gitu untuk bertanya bagaimana nih mengerjakan proyek capstone-nya gitu di luar dari sesi bulanan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, terakhir kalau ada juga yang masih terkendala, ada yang kesulitan karena lagi sedang ada masalah misalnya.
Nah, itu boleh banget nanti juga bertanya kepada kami. Nanti kami akan sediakan sesi khusus bagi peserta atau bagi kalian yang sedang dalam masalah untuk mengikutinya. Karena, oh ini saya nggak bisa nih setiap malam ada kegiatan apa gitu misalnya. Atau saya lagi fokus ngerjain tugas apa misalnya. Nah, itu bisa kalian sampaikan agar nanti kita akan carikan solusinya bersama agar kalian tetap bisa mengakses kegiatan atau pelatihan si paling megang ini dengan baik. Nah, terkait dengan proyek capstone tadi, ini adalah suatu proyek akhir yang nilainya kalau dihitung poin nanti ada nilai yang paling besar, di mana nanti dilakukan secara berkelompok. Jadi jangan ini ya, jangan dianggap sulit karena nanti dikerjakan bersama. Nah, nanti kalian akan diminta untuk membuat dan melakukan kampanye kesehatan di media sosial. Nah, sesederhana misalnya kalian melakukan membuat suatu resep makanan sehat, misalnya dicontoh dari video-video yang sudah ada di uh, si paling megang ya di Instagram atau di TikTok si paling megang itu bisa diikuti atau kalian nyari sendiri juga boleh banget gitu silahkan dibuat lalu diposting di media sosial secara berkelompok itu bisa dilakukan atau tentang aktivitas fisik nih misalnya kalian sedang olahraga atau ada gerakan-gerakan atau cara olahraga yang menarik nah itu juga bisa kalian promosikan dan kalian sampaikan di tugas akhir. Nanti ada sesi khusus ya untuk penjelasan tentang caption ini. Nah, ini adalah bentuk tugasnya. Kalian bisa lihat lebih spesifik ya tentang tugas ini sendiri bahwa uh, ada tugas yang dalam bentuk memberikan like, komen, atau membagikan kampanye si paling megang. Misalnya ada postingan-postingan dari si paling megang yang kalian like, kalian komen, dan kalian bagikan kepada teman kalian, kalian bisa screenshot, kalian bisa upload sebagai tugas gitu. Nah, itu nanti akan mendapatkan poin gitu. Nah, perhitungan poin nanti akan dijelaskan terpisah. Kemudian juga terkait dengan membagikan materi workshop itu gitu. Jadi misalnya nih saat ini kalian sedang mendengarkan atau tadi ada foto bersama atau ada tadi kalian mendengarkan beberapa materi yang sudah disampaikan di sesi 1 itu boleh banget kalian foto, kalian bagikan di media sosial kalian atau nanti pada saat sesinya mulai pertemuan kedua tentang gizi seimbang misalnya tentang isi piringku dari narasumber memberikan materi, kalian ada catatan-catatan khusus, kemudian kalian ada screenshot materi-materi atau PPT dari pemateri yang menyampaikan pada pertemuan tersebut, itu bisa kalian bagikan, kalian olah story misalnya, atau kalian bagikan di TikTok kalian, itu juga akan mendapatkan poin. Nah, selain itu juga bisa dengan nanti ya, karena kalau sudah ada aplikasi mobile, nah, kalian bisa melakukan pencatatan dan hasil pencatatannya itu bisa di-screenshot dan di-upload juga sebagai tugas dan itu juga akan mendapatkan poin. Atau bahkan kalian seaktifnya kalian ya membuat postingan sendiri gitu. Misalnya hari ini nih sedang konsumsi makan buah nih gitu. Hari ini lagi banyak makan buah gitu atau dalam seminggu terakhir saya sudah makan buah apa saja gitu. Ada foto-fotonya atau ada tulisannya itu kalian bisa posting di media sosial kalian itu juga akan mendapatkan poin. Nah, poinnya berapa nanti ada itu perhitungannya tersendiri ya akan dijelaskan secara terpisah. Nah, misalnya seperti ini bulan ini nih atau minggu ini maksudnya, minggu ini mulai hari ini sampai minggu depan ini sudah bisa dihitung loh. Ini udah bisa dapat poin juga kalian. Jadi misalnya kalian like, memberikan komentar atas konten-konten yang sudah ada, karena aku yakin kalian sudah pada follow Instagram dan TikTok juga. Jadi itu silahkan di like, mungkin juga di komen ya misalnya. Itu bisa kalian share juga ke teman-teman. Itu nanti buktinya di screenshot bisa di upload sebagai tugas dan mendapatkan poin gitu. Semakin banyak kalian mengupload tugasnya, semakin banyak potensi kalian mendapatkan poin gitu. Kemudian begitu pula tentang tadi ya, membagikan materi dari pelatihan dan pengisian aplikasi mobile. Nah, ketika selama seminggu kalian sudah menyelesaikan 3 tugas ini minimal, karena ini tugas untuk minggu pertama ada 3 ini ya, gitu. Setiap minggu tugasnya mungkin sedikit berbeda, jadi mungkin yang minggu kedua ada lagi nanti akan dibagikan oleh kakak-kakak dari Tulodo juga kepada kalian di grup WA. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan full satu tugas mingguan, kalian juga akan mendapatkan bonus 3 poin tambahan gitu. Yang mana itu akan mendapatkan poin tambahan setiap minggunya juga. Nah, ketika kalian berhasil mengumpulkan poin, sedikit-dikitnya 50 poin, kalian akan mendapatkan sertifikat kepesertaan
pesertaan. Tapi itu yang paling rendah nih. Kalau bisa kalian udah dapat juga level menyala nih, karena sebagai seperti dengan brand si paling megang sendiri ya, menyala dengan gerak dan gizi seimbang. Jadi minimal nih kalian bisa mencapai menyala ini ya gitu. Artinya sertifikat kelulusan yang kalau kepesertaan kan hanya sebagai peserta gitu. Kalau kelulusan ada dapat sertifikat kepesertaan, juga dapat sertifikat kelulusan mengikuti pelatihan ini sampai akhir. Nah, itu minimal 150 poin. Nah, kalau kalian mau dapat hadiah-hadiah menarik lainnya nih, misalnya dapat merchandise seperti pin, stiker, ya, gantungan kunci atau lanyard gitu, kalian bisa dapat mencapai minimal 250 poin nih dengan level membara. Kalau kalian lebih rajin lagi, karena ini waktunya lama nih, sampai bulan Juni gitu. Jadi minggu ini mungkin kalian cicil dulu nih berapa puluh poin, minggu depan sampai akhirnya kalau kalian hitung sendiri aja ya, misalnya setiap minggu kalian kumpulkan aja misalnya 20 atau 30 poin sampai bulan Juni itu berapa poin totalnya. Kalian harusnya bisa mencapai itu gitu. Nah, bahkan kalian bisa mencapai level berkobar dengan merchandise premium ya, bisa dapat tumbler, bisa dapat fitness gear gitu, dapat kaos, dapat jersey dan sebagainya gitu, atau bahkan sebagai level pecah nih sudah bisa memecahkan telur ya kan. Jadi bisa mendapatkan sertifikat penghargaan khusus gitu kan, dan juga mendapatkan merchandise premium gitu. Nah, tentu saja ada syarat-syaratnya yang lebih rinci gitu untuk perhitungan poinnya. Nah, untuk perhitungan poin sendiri minimal ini ya. Kalian hadir sekarang, tadi sudah isi absen kan? Nah, itu sudah dapat 10 poin gitu. Ketika sudah isi absen tadi itu sudah dapat 10 poin. Nah, nanti kalau kalian ada memberikan like, memberikan komen atau share dari postingan terus diupload, satu postingan itu nilainya 1 poin gitu. Kalau kalian sehari aja misalnya 1 poin, 1 poin, 1 poin, seminggu udah dapat 7 poin gitu kan. Jadi itu sangat mudahnya untuk menambang poin di sini. Sampai nanti kalian bisa membagikan pengalaman itu lebih tinggi lagi poinnya, sampai tantangan mingguan, bahkan yang terakhir ya, Project Capstone tadi, karena ini adalah proyek akhir, itu nilainya yang paling gede gitu, ada 50 poin gitu. Sebenarnya masih banyak ya kesempatan lain, poin-poin tersembunyi yang tidak tertulis di sini. Jadi sewaktu-waktu nanti kami akan umumkan di grup atau di pengumuman di media sosial si paling megang, bahwa kalau kalian mengerjakan ini atau kalian ikut kegiatan ini, itu kalian akan dapat poin tambahan, bonus gitu. Itu juga sangat mungkin gitu untuk nambang poin sebanyak-banyaknya. Jadi itu tadi ya, seperti yang dijelaskan Kak Rosi, selain kalian fokus utama kalian untuk belajar, untuk semangat ya, untuk mengikuti pelatihan ini menambah ilmu pengetahuan tadi ya, tujuan di awal itu sangat mulia juga gitu, menambah pengetahuan, menambah relasi gitu, tapi kalian juga bisa dapat hal bonus lainnya seperti sertifikat dan hadiah-hadiah gitu. Nah, untuk update lainnya ya, selain di grup WA, kalian sangat disarankan ya untuk selalu memantau media sosial si paling megang, baik di Instagram ataupun TikTok, karena di bagian di bagian bio-nya atau link di bio-nya itu kalian bisa lihat informasi detail-detail di sana. Nah, di sana sudah ada tentang aplikasi yang bisa kalian download juga gitu. Walaupun nanti kita ada sesi tersendiri ya, penjelasan tentang challenge di aplikasi. Kemudian juga kalian bisa download tentang panduan dari pelatihan ini juga gitu. Termasuk kalian juga bisa update tentang posisi poin kalian saat ini. Jadi kami dari Tulodo gitu minimal 1 minggu sekali itu akan update poin-poin kalian. Jadi misalnya tadi udah upload nih dalam minggu ini ada 7 gitu. Nanti akan muncul poinnya di sana. Jadi kalau ada yang oh saya kemarin sudah upload Kak, kenapa belum muncul? Jadi juga bisa kalian cek gitu. Sehingga kalian bisa nih, aku sekarang sudah dapat beberapa poin gitu sampai nanti akhirnya kalau kalian mau ngejar hadiah-hadiah yang tadi sudah saya jelaskan. Barangkali itu Oke. saja dari saya. Sebelum pada proses tanya jawab, saya persilakan dulu nih. Saya ini ya, serahkan kembali ke Kak Rosi. Silakan. Terima kasih Mas, sangat sangat ini ya, sangat sehat banget gaya hidupnya, eh kedengarannya gitu kan. Apalagi termasuk saya nih dan teman-teman yang di sini mungkin ketika mengikuti challenge atau tantangan pasti kan ada gejolak batin nih Mas antara yang kita pengen upload itu isi piringku adalah yang bergizi dan sehat, tapi kenyataannya masih pengen jajan Thai tea, boba, dan lain sebagainya. Mungkin kita karena tadi partisipannya banyak nih, pasti kan teman-teman punya juga makanan favoritnya. Ya mungkin teman-teman tahu ini sebenarnya aku merasa bersalah makan ini tapi enak.
bisa juga diketik. Sebenarnya kesukaan anak-anak sekarang itu apa sih? Mungkin berbeda dengan orang-orang dulu yang pilihannya belum banyak. Boleh nih teman-teman langsung tulis di chat juga makanan favoritnya saat ini apa yang susah banget ditinggalkan gitu. Sambil kalau ada yang mau bertanya, kami berikan waktu sampai 8:05. Boleh open mic langsung, boleh juga langsung ketik. Mungkin kita ini dulu, kuis dulu kali Kak. Kita kasih waktu dulu Mas, nanti biar setelah Kuis dulu atau ya, kita kasih waktu mungkin oh ya untuk pertanyaannya 1 menit aja ya, mungkin yang mau nambahin di kolom chat sambil siap-siap nih ada games yang menarik nanti akan diberikan oleh Mas Maman. Kalau ya, kalau kisi-kisinya ada sih yang kurang jelas ya nanti tanyakan di chat, nanti ada teman-teman yang bantu jawab. Tapi kalau ada yang ingin bertanya langsung juga boleh banget nih, nanti silakan open mic aja gitu di sesi tanya jawab nanti gitu. ya kencangkan ininya pemanasan tangannya karena habis ini akan menjawab Ya, kita kuis. persiapan dulu ya. Nanti saya akan share. Persiapan, peregangan Nah, dulu. persiapan dulu. Kalau ada Kuisnya nggak susah. Kalau pertanyaan-pertanyaan boleh teman-teman banget nih. Silakan bertanya juga di nggak susah ya, Mas. chat. Kalau ngikutin si paling megang sih harusnya bisa jawab ya. Ya, dan ini nanti ada poinnya ya. Nanti kami catat. Nah, untuk yang menang ini nanti akan dapat 10 poin nih untuk malam ini. Jadi juara 1 10 poin, juara 2 7 poin, dan juara 3 ada 5 poin. Nanti kan di akhir ada namanya ya. Jadi silakan diisi dengan nama lengkap yang asli ya, bukan nama samaran. Jadi silakan kalian nih ikut di play.triviamaker ya, atau scan QR code yang ada di sini gitu. Mungkin sudah di-share juga ya di kolom chat oleh Mas Faza linknya. Silahkan kalian klik play.triviamaker.com, bisa menggunakan handphone atau langsung bukan laptop juga bisa. Silahkan diklik dan masukkan kodenya seperti yang tadi sebelumnya juga ya. Masukkan kode 528655. Nah, kode di sini nanti kalian bisa langsung masuk ke permainan ini. Ini sudah ada 3 orang yang masuk nih ya. Kita masih Ayo yang tunggu tadi karena ini kita buka kesempatan kepada semua orang ya. mau smartwatch, mau dapat tumbler dan lain sebagainya, kesempatan emas nih untuk mendapatkan tambahan poin ya, Mas. Betul sekali. Start yang bagus. Kalau menang sesi pertama ini startnya bagus nih, udah dapat poin duluan kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya secara tepat. Untuk player akan kami tunggu 1 menit ke depan atau 2 menit ke depan, Mas Maman? 2 menit ya? Betul. Ini masih ada baru 12 orang nih. Harusnya cukup banyak nih yang mau masuk ya. Karena kalau udah mulai nggak bisa lagi. Ya, kalau udah Jadi mulai kita nggak bisa tunggu. nyusul ya. Karena pertanyaannya udah mulai. Jadi nggak bisa lagi kalau udah mulai. Ini yang habis daftar langsung OTW sih paling megang dulu nih kayaknya. Nanti clue-nya ada semuanya di media sosial si paling megang ya. Jadi kalau mungkin Iya. udah follow sejak lama atau lihat konten-kontennya, itu harusnya dapat menjawab semuanya. Sambil dibaca ini ternyata seleranya Baru beragam, Mas. 24 orang nih. 24 orang. Kita tunggu dulu. Oke, kita tambah waktunya sedikit ya. Karena baru 24 orang nih. Sambil buka si paling megang atau sambil tadi mengingat-ingat Mas Maman menjelaskan apa. Ini nanti soalnya bentuknya semuanya pilihan ganda. Jadi silahkan dipilih yang paling tepat. Salah satu yang paling tepat. Dan juga cepat-cepatan juga ya. Ada waktunya. Jadi kalau lambat ya nanti ke skip pertanyaannya, nggak dapat skor.
Udah 50% lebih nih yang join. Wah, kita tunggu sebentar lagi berarti ya Kak ya. Oke, sampai 30 ini. Ya, satu lagi. Nanti 30 kita bisa mulai ya. Minimal 30 ya. Ya. Nah, ini udah 30 ya. Ah, kita bisa dihitung nih Kak Resi sampai 10. Hitung Biar mundur. hitungan Ada 10 kita 10, langsung mulai. Hitung mundur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Oke, sudah ditutup. Kita masuk pertanyaan pertama ya. Apa judul dari postingan ini? Oke, ini cukup cepat waktunya ya, jadi harus diisi. Masih banyak yang belum ngisi nih. 20 orang, cepat. Gambarnya itu saya tutup tuh tulisannya. Itu tentang apa tuh postingannya? Oke. Oke, ini ada Muhammad Faisal berada di posisi 1 ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Apa nama latin dari jamur salju? Ini di video jamur salju tentang fakta-fakta unik mengenai jamur salju. Apa ini? Kalau kalian udah nonton, kalian Apa pasti nama tahu latin dari jawabannya. jamur Apa, salju? apa? Bentar. Oke, ini menurun nih Faisal. Helma yang naik. Oke, masih banyak pertanyaan ya. Jadi aman, yang masih di bawah masih bisa menyusul. Pertanyaannya agak goib ya, Mas. Bentar. Iya. Nih, ini lagi konten apa tuh? Oke. Oh, ini Helma masih memimpin. Berapa jumlah langkah yang disarankan? Kalau nonton video ini nih, tahu pasti jawabannya. Ini memang kuncinya harus mengikuti si paling megang sih, biar bisa jawab semua. Iya. Harus ngikutin dan nonton Harus konten-kontennya nonton, juga. betul. Jadi kalau kalian like, kalian komen itu harusnya tahu sih apa jawabannya. 10.000 langkah. Wah, ini menurun nih Helma kebalap. Ihsan nih juara 1 sekarang. Berapa batasan konsumsi gula? Oke, silahkan dipilih batasan konsumsi gula per orang per hari. Jadi kalau konsumsinya lebih dari itu tidak disarankan. Berapa batasannya? Sesuai dengan video ini ya. Oke, waktunya sudah habis. Helma kembali memimpin. Berarti Ihsan salah tadi nih di sini. Ini kayaknya Oke. Hilma bener-bener ini nih. Fokus nih. Berapa porsi konsumsi buah? Ini bukan konten video ya, ini feed. Jadi kalau hanya lihat kopernya doang itu nggak dapat. Buah ya, jangan sampai ketuker nih. Ini dalam satu piringku buah itu berapa? Oke. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Ada kesempatan kok. Nih, bagi yang sering konsumsi micin, batas amannya berapa nih? Harus tahu nih kalian. Sekarang banyak micin yang tersembunyi ya. Nggak tahu-tahu banyak tuh. Oke.
Batasannya 1,5 sendok teh ya. Nah, oke. Scoreboardnya berubah lagi. Oke, ini dua pertanyaan terakhir nih kalau nggak salah. Jadi harus fokus kalau mau mengejar juara. Resep apa yang dijelaskan pembuatannya dalam konten ini? Dari gambarnya apa ya itu ya? Extrude semangka kali ya. Ya, intinya semangka lah, tapi nggak tahu apa. Oke. Terakhir nih ya, Mas. Oh, masih ada setelah ini. Oh Saya iya, lupa masih ada. totalnya ada berapa tadi. Masih ada setelah ini. Ini yang tentang olahraga. Kalau sering olahraga sih harusnya tahu ya ini gerakan apa. Di videonya jelas banget, ada tulisannya sebenarnya juga. Oke. Ayo, ayo. Terakhir, apa kepanjangan dari si paling megang? Wah, ini kalau salah terlaluan nih harusnya. Ini harusnya benar ya. Tapi kata-katanya ada yang sedikit mirip, jadi harus teliti. Waktunya semakin dikit. Oke, gerak dan gizi seimbang ya. Sesuai dengan di gambar ini juga tuh pada. Oke, pemenangnya ada Nadila. Oke, silakan kalau mau ada yang foto, ada yang screenshot juga boleh. Kalau mau dijadikan story, kita hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terima kasih. Selamat yang memenangkan. Selamat ya. Kita udah catat juga tadi, nanti akan muncul di leaderboard skor poinnya. Termasuk semua yang hadir di sini juga akan dapat poin ya, tenang saja. Yang semua yang hadir juga tentu akan dapat poin kehadiran. Jadi masih banyak kesempatan ya untuk dapat atau menambang poin-poin lagi gitu. Silahkan Kak Rosi lanjut. Baik, makasih Mas Maman. Jadinya seru banget. Dan satu kata kuncinya ya, harus mengikuti penonton dengan sama dan membaca konten-konten yang ada di platformnya si paling megang itu kayak ihsan sih nanti lancar mulus nanti proses jawabnya. Oke Mas Maman, jadi di sesi kali ini mungkin karena kita sudah terlalu eh ngomong cukup lama ya. Mungkin teman-teman sekarang nih kami kasih kesempatan untuk bertanya atau sharing dan menyampaikan apapun yang teman-teman ingin tahu atau teman-teman ingin bagikan. Jadi di kolom chat juga sangat rame. Banyak yang share juga makanan favoritnya atau makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, seblak, nasi goreng, mie, dan segala macamnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan Ya, presentasinya atau tentang program si paling megang secara keseluruhan juga boleh banget karena di sesi ini boleh. karena sesi tentang program, penjelasan program, jadi boleh banget tuh kalau pertanyaannya masih bingung ya tentang programnya. Ya, Silahkan ya apalagi kita kasih waktu ya ada Kak Rusia. dari WFP juga, karena ada yang dari WFP mungkin teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, ini bisa dibantu dijawab nanti bareng-bareng. Silahkan, langsung open mic gak apa-apa ya. Ya, silahkan raise hand, open mic langsung, boleh banget. Itu Kak, ada yang bilang menarik banget ada match-nya, jadi semangat ikut programnya. Ya, harus semangat ya. Dan ini programnya jangka panjang, jadi kurang lebih 6 bulan ke depan ya, kalian akan semakin terpapar dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kalian bisa ikuti lebih lanjut lah gitu di media sosial kita untuk informasi-informasi berikutnya.
Ada yang ingin bertanya mungkin tentang teknisnya? Ada yang bertanya kah? Untuk teman-teman yang tadi belum bisa bergabung ke games atau kuisnya, jangan bersedih hati ya. Ini kan masih awalan, akan lebih eh, banyak lagi peluang untuk ikut kuis yang serupa ataupun tantangan-tantangan lain. Mungkin ada yang terkendala internet juga. Ada yang tanya Dan ada. bagi yang belum mengisi daftar hadir juga ya, jangan lupa untuk mengisi Betul. kali aja yang ada yang ketinggalan tadi di kolom chat masih ada dan eh, karena daftar ini hanya dibuka pada sesi malam hari ini ya. Jadi kalau sudah selesai kita akan tutup. Jadi kalau ada yang belum mengisi harus mengisinya sekarang. Ada pertanyaan, Mas, kalau misalnya kita nggak ngerjain tugasnya, kira-kira mempengaruhi poin atau tidak? Oke, sebenarnya tidak ada pengurangan poin sama sekali. Jadi kalau tidak ada mengerjakan tugas tentu saja tidak ada pengurangan, tetapi tentu saja kalian akan kehilangan kesempatan ya untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian tadi sedikit poinnya kan kalau kita lihat tadi ya presentasinya, kalian haknya akan dapat eh, apa ya, dapat mungkin hanya dapat sertifikat kepesertaan saja gitu kan atau eh, poin-poinnya sedikit tadi gitu. Jadi harapannya kalau kalian lebih aktif, kalian bisa punya kesempatan untuk dapat hadiah yang gede-gede. Tadi aku lihat ada beberapa yang nanya ya, ini smartwatch ya, betul smartwatch ya, smartwatch dan ya semoga ini bukan smartwatch kaleng-kaleng juga, yang lumayan lah gitu buat kalian gitu untuk bisa menjaga aktivitas fisik kalian juga karena bisa di apa dikonekkan dengan handphone kalian baik yang Android ataupun iOS gitu bahkan juga dengan aplikasi-aplikasi lain seperti untuk running seperti Strava dan sebagainya. Jadi itu hadiah yang paling utama ya, hadiah utama atau di sini sih Mods Premium namanya ya. Tapi kalian bisa juga dapat yang lain juga gitu, yang dari awal dulu, jadi bisa ditukarkan lah ini poin-poinnya tadi gitu. Karena ini jangka panjang, harusnya sih kalian bisa dapat dengan mudah gitu poin-poin ini. Begitu. Oke, terima kasih, Mas Maman. Ada juga yang bertanya, nanti saat berkelompok, adakah pendamping atau tidak saat project capstone ya berarti? Iya, oke, seperti yang tadi saya jelaskan ya, jadi nanti akan ada pembagian kelompok, nanti kan akan dibagikan sesuai grup masing-masing, dan di setiap grup itu akan ada pendamping dari teman-teman dari Tulodo, dari kakak-kakaknya. Di sini ada Kak Rosi, ada Kak Faza, ada yang lain juga ya, nanti tadi ada Mas Cahyo dan lain sebagainya. Nanti akan membantu kalian, jadi kalau ada pertanyaan atau kebingungan dalam pengerjaannya itu boleh banget. Dan kalian juga bisa diberi kesempatan ya untuk setiap minggunya untuk bertanya gitu. Jadi tidak melulu pada saat nanti per kelompok aja gitu. Jadi kalau ada yang bingung langsung ditanyakan di grup juga boleh banget gitu. Oke. Ini ada cukup banyak pertanyaan nih. Ada Silakan. juga yang bertanya, misalnya sebagai anak sekolah yang cukup aktif, bagaimana cara menjaga pola makan di jam sekolah yang karena sekolah dari jam 6 sampai jam 6. Berapa kali sehari makan yang ideal untuk jadwal yang seperti itu? Itu mungkin akan dibahas lebih lanjut ya, Mas? Betul. Nah, untuk sementara ini bagus banget nih untuk Ahmad Fauzan ya. Nanti ini mudah-mudahan program Si Paling Magang ini dapat membantu kalian yang aktif sekolahnya, mungkin ada yang full ya dari pagi sampai sore gitu, atau juga ada yang full kegiatan aktivitas ekstrakurikuler atau aktivitas organisasi. Ini nanti pada sesi-sesi yang terkait yaitu boleh banget tuh kalian nanti sampaikan gitu. Nah, itu. Jadi sementara ini nanti kita simpan dulu pertanyaan ini nih, Ahmad Fauzan ya. Kita akan lanjutkan nanti ke narasumber yang memang ahli untuk menjawabnya Betul. Tapi tenang saja, pasti akan ada topik yang sesinya. membahas itu ya, Mas. Betul, ya. Ada topik Itu khusus mungkin yang nanti bisa masuk ke dalam sesi kedua juga atau bahkan nanti di sesi
6 juga gitu ya terkait dengan tantangan dan motivasi. Oke. Ini ada lagi nih Kak dari Rahman Fauzan. Oh ya, terkait dengan Rahmat Fauzan bertanya, apabila kita membuat story di sosial media, bagaimana mungkin cara mendeteksinya? Apalagi mungkin banyak yang menggunakan username yang bukan nama aslinya, seperti itu. Apakah setelah kita update, harus wajib di screenshot agar menjadi laporannya? Betul. Jadi nanti akan ada ketentuannya ya. Memang di slide tadi belum saya tampilkan, tapi di sini sebenarnya nanti ada terkait dengan pengumpulan tugas. Nah, jadi nanti akan ada formatnya tersendiri. Tugasnya itu bisa, misalnya tadi story nih, pas banget ya pertanyaan tentang story. Jadi misalnya ini ada story, kalian capture atau kalian screenshot dari akun kalian. Nah, itu silahkan diunggah ya. Ada formnya gitu. Sementara ini formnya masih belum nih. Nanti kalian bisa update atau bisa upload langsung di apa namanya di link tersebut. Nah, jangan lupa harus ada hashtagnya ya, hashtag si paling megang. Kemudian juga hashtagnya menyala dengan gerak dan gizi seimbang gitu. Jadi ini nanti juga akan kami share juga secara dokumennya. Jadi kalian bisa langsung baca kembali karena ada beberapa ketentuan ya, harus upload di mana dan harus menggunakan hashtag apa. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain? Makasih. Untuk selanjutnya, pengecekan poin bisa dimulai dari kapan ya, Kak? Pengecekan poin sebenarnya kita akan tadi ya update setiap minggunya, tapi dari sekarang kalian sudah bisa update juga nih, sudah bisa lihat sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat di sini s.id si paling megang, di sana ada link terkait dengan leaderboard. Mungkin aku langsung buka di sini aja kali ya. S.id si paling megang. Di sini ada banyak kan di sini bisa kalian bisa baca aplikasi tentang unduh aplikasi ya. Kalian juga bisa baca panduan pelatihan yang saat ini sedang disampaikan. Nah, di sini ada leaderboard pelatihan online gitu. Nah, di leaderboard ini nanti kalian bisa lihat ya apa namanya posisi kalian. Sekarang nilainya semuanya masih nol karena nanti kita akan update secara berkala setiap minggunya. Jadi kita akan update tadi berdasarkan uploadan kalian tadi gitu. Nah, jadi kalau kalian upload tentang story tadi ya atau tentang postingan-postingan kalian, tim kami dari Tulodo akan memverifikasi itu masuk nanti apakah dapat dihitung poin atau enggak, terus poinnya berapa, apakah satu, dua, tiga dan seterusnya gitu. Itu kita akan lihat nanti setelah itu kami akan langsung update di leaderboard itu. Jadi kalian bisa langsung lihat. Nah, biasanya update-nya per minggu nih. Misalnya hari ini kalian sudah cek karena hitungannya mingguan, mungkin minggu depan itu akan terkumpul gitu. Walaupun mungkin bisa lebih cepat juga, tapi setidaknya satu minggu itu akan ada update selalu dari kami gitu untuk poinnya. Terima kasih, Kemudian Mas Maman. Ada pertanyaan terakhir adalah pulsa atau paket data itu setiap kali pertemuan Zoom atau bagaimana? Mungkin teknisnya. iya, teknisnya kalian yang pasti harus mengisi yang link konfirmasi sebelumnya yang sudah ada pada saat pendaftaran ya. Nah, di situ sudah ada apa paket data internet nanti akan kami kirimkan setiap bulan atau ya setiap bulan ya sebelum pertemuan Zoom gitu. Nah, karena ini baru pertemuan pertama, mungkin nanti di bulan berikutnya gitu sebelum pertemuan kedua itu nanti akan dikirimkan dan seterusnya ya setelah kita akan verifikasi juga sesuai dengan kehadiran dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi yang tidak hadir, jadi nanti ada beberapa tugas atau beberapa apa ya hal yang harus dilakukan juga. Nah, untuk yang tidak hadir mungkin mungkin dia tidak bertanya di sini karena dia semua di sini yang hadir. Tapi bagi yang tidak hadir juga nanti akan kami infokan bahwa ketidakhadiran itu harus izin ya. Beberapa kan tadi udah ada yang bilang ya karena ada pekerjaan, kemudian juga ada tugas sekolah atau lagi ada jam kuliah misalnya. Kemudian kalau ada hal-hal lain ya seperti sedang sakit atau internetnya lagi mati nih gitu atau lagi ada bencana alam, kebanjiran dan sebagainya itu silahkan ya disampaikan alasannya harus jelas.
Nah, setelah itu disampaikan kepada kami, boleh melalui grup WA atau secara personal kepada tim dari Tulodo ya. Ada saya dan teman-teman yang lain yang ada di grup. Nah, di sana kalian bisa sampaikan, nanti akan ada tugas yang akan kami kirimkan, ya, yaitu eh, menonton kembali ya rekaman webinar, karena setiap webinar ini kita ada rekamannya dan dia akan mengirimkan tugas yang diberikan sesuai dengan setiap pertemuannya. Setiap pertemuan mungkin berbeda-beda bentuk tugasnya, nanti harus diisi di situ. Nah, itu yang bisa membuat kalian masih dapat paket data itu gitu. Kalau kalian tanpa kabar, tiba-tiba tidak hadir, tidak ada kabar sama sekali, itu mohon maaf, jadi tidak dianggap tidak hadir dan tidak bisa mendapatkan paket data internet itu gitu yang di bulan tersebut. Seperti itu. Dan kehadirannya juga untuk selama semua sesi ya, karena tadi ada 7 sesi, jadi minimal atau paling banyak itu kalian 2 kali pertemuan yang tidak ikut gitu. Nah, jadi semoga kalian bisa mengikuti jadwalnya. Jadi kalau ada yang tadi bentrok, itu bisa disampaikan paling lambat 1 hari sebelum sesi. Itu Oke. mungkin terkait dengan kehadiran ya. Ya, makasih Mas Maman. Ini em, ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab secara singkat saja. Kalau repost postingan si paling megang, apakah terhitung poin atau tidak? Iya, terhitung kan tadi ada memberi like, komen, dan share ya. Repost itu kan berarti share kan, masuk di share. Ya. Itu jadi terhitung gitu. Tinggal kalian upload sesuai dengan ketentuannya. Nanti kita akan bagikan ya ketentuan secara tertulisnya biar lebih rinci lagi gitu. Dan Oke, termasuk linknya juga. terima kasih Mas Maman penjelasannya. Mungkin untuk sesi malam ini, question and answer sessionnya, kami tutup terlebih dahulu. Nanti bisa dilanjutkan di WA ataupun Iya, betul. sosial media si paling megang, bisa berinteraksi di sana. Mungkin untuk sesinya sudah selesai ya Mas, dari secara perkenalan si Iya, paling megang. betul. Tuh. Diingatkan ya bagi yang belum mengisi daftar hadir harus mengisinya ya kan tadi itu bagian dari kehadiran atau bukti kehadiran. Jadi kalau nggak misi itu walaupun datang ke sini kita nggak tahu ya dianggap tidak hadir juga nanti. Jadi harus diisi sesuai dengan tadi yang sudah dibagikan. Mungkin bisa ditampilkan sekali lagi Mas untuk daftar hadir. Dan setiap sesi nantinya Ya, kita tadi akan Mas Faza bisa di-share Mas Faza kembali yang daftar hadir dulu. di setiap sesinya selain daftar hadir, kami di akhir juga akan meminta feedback dari teman-teman ya, Mas Maman, Iya, betul. terkait dengan sesi ini. Ya, Mas Faza sudah share ya di kolom chat, jadi silahkan diisi bagi yang belum. Karena nanti Mas Faza akan share laporannya, siapa yang belum mengisi dan lain sebagainya ya, gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian terdeteksi belum mengisi gitu ya. Ada lagi dari Mas Maman yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Silakan dilanjut. Baik, teman-teman, perkenalan dari si Paling Megang semoga sudah cukup jelas. Nantinya pasti akan lebih rinci lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab terkait dengan teknis makanan, segala gizi seimbang, ataupun aktivitas rutin, dan bagaimana cara mengatur pola hidup sehat, itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan malam kali ini materinya sudah selesai, namun sebelum kami mengakhiri, kami meminta teman-teman nanti untuk mengisi umpan balik atau feedback. Harapannya bisa menjadi evaluasi juga untuk ke depannya di setiap sesi workshopnya. Boleh ditampilkan Mas Faza, nanti linknya teman-teman bisa mengisi feedback di link yang mana? Mas Faza sudah share di chat, ini ada juga ya di sini. Ya, Silakan diisi terlebih dahulu juga ya feedbacknya terkait dengan sesi pertama ini. Kalau ada masukan-masukan ya juga boleh banget terkait sesinya, silakan diisi sesuai penilaian kalian masing-masing.
Ini karena beberapa hari lagi, tidak lama lagi puasa, Mas Maman, kalau malam kan biasanya terawih. Itu apakah tetap ada sesi seperti ini? Mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga. Oke, ya, jadi terkait dengan itu nanti ya jadwalnya tentu saja kita tidak ada sesi webinar yang malam seperti kayak gini ya jam 7 sampai jam 8.30. Jadi nanti kita akan sesuaikan jamnya dan mungkin juga apa ya frekuensinya juga tidak sebanyak yang di sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan nantinya gitu. Jadi memang nanti di bulan Februari kita sebelum Ramadan akan sedikit dipadatkan dan juga di setelah bulan Ramadan juga seperti itu harapannya gitu. Tapi semoga ya walaupun di bulan Ramadan ya kalian tetap dapat mengikuti pelatihan ini dengan semangat ya karena itu bagian juga dari kesehatan juga menjaga pola makan, tetap menjaga fisiknya. Jadi semoga kalian selain dapat tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar, kalian juga tetap dapat mengikuti pelatihan dengan baik gitu. Harapannya seperti itu. Untuk pengisian feedback akan kami tunggu sampai 20.35. Iya. Lalu setelah itu kita bisa tutup sama-sama karena tadi kita ditekankan untuk tetap beristirahat dengan cukup dan mungkin teman-teman ada kesibukan lain karena besok weekend. Jadi semakin cepat teman-teman mengisi feedbacknya kan semakin cepat nih kita selesai juga. Kalau ada masukan-masukan ya terkait dengan sesi ini atau sesi berikutnya juga, silahkan dituliskan di apa form feedback ini. Gitu. Sesi ini tadi apa kurangannya atau masukan-masukannya. Kemudian sesi depannya kalian mau seperti apa itu boleh banget, silahkan ditulis. Oke. Nggak pakai Discord kita ya, pakai WA aja. Di grup WA-nya cukup ramaikan aja di WA. Oke, sudah setelah 8.35 nih, Kak Rosi. Baik, terima kasih Mas Maman. Selanjutnya adalah acara yang ditunggu teman-teman, penutupan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Bahtiar yang mungkin masih ada di sini dan tim WFP, Mbak Agatha apabila masih ada dan tadi juga ada dari Kemenkes. Lalu yang paling penting dan utama adalah teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam sesi malam hari ini. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Kami tahu pasti ada agenda lain, tapi demi gaya hidup sehat yang mulia, tadi motivasinya demi mengetahui pola hidup sehat yang lebih baik, teman-teman mau untuk belajar bersama, bersama, bersama-sama, sehingga harapannya tetap lancar sampai bulan Juni ya. Jangan hanya semangat di awal, tapi harus tetap sampai akhir konsisten dan mengikuti setiap tantangan, tetap aktif komen, like, dan share itu akan sangat berarti. Tidak hanya untuk mengejar poin, tapi berarti juga untuk siapa tahu orang lain, keluarga, teman, tetangga yang membaca postingan itu juga ikut termotivasi untuk melakukan dan mengadaptasi pola hidup sehat juga. Selanjutnya, kalau dari kami sudah cukup yang disampaikan. Sekali lagi, selamat malam dan selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Sampai jumpa, Terima kasih semuanya. teman-teman. Terima kasih semua. Selamat, Selamat terima kasih, malam, Pak. selamat istirahat.